Zirah itu dingin, genggamannya kaku, namun saat Nabi Muhammad memegangnya, bukan kehangatan yang beliau cari, melainkan kejujuran. Di hadapan seorang Yahudi yang tak mengenalnya sebagai Rasul, tak menyembah Tuhannya, dan tak bersumpah setia kepadanya, beliau meletakkan zirah itu sebagai jaminan, bukan permintaan, bukan penghargaan, tetapi transaksi. Ketika sahabat-sahabatnya mengitari Madinah dengan cinta yang nyaris meluap, Nabi justru mengambil jalan memutar. Alih-alih menyentuh kelembutan hati mereka, beliau malah memilih kerasnya hitungan orang yang tak punya sentimen, tak kenal belas kasih dalam angka. Zirah beliau akhirnya digadaikan, bukan dipinjamkan atau dipakai modal untuk meminta belas kasihan. Dan dalam satu keputusan sunyi itu, beliau menyusun paradoks yang tak kunjung reda di kepala saya. Ternyata semakin agung seseorang, semakin ia menjaga jarak dari kemudahan yang ditawarkan oleh kemuliaannya sendiri. Menurut sejarah studi antropologis dan catatan lapangan keislaman kontemporer di masa sekarang, terdapat lebih dari 1.200 komunitas keturunan Nabi yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagian hidup secara wajar, menyatu dalam ritme masyarakat umum. Namun, sebagian lainnya menempatkan garis keturunan sebagai perangkat simbolik yang dimaknai sebagai legitimasi kultural, bahkan ekonomis. Dalam sejumlah kasus, nasab dijadikan penguat moral untuk menerima pemberian, sumbangan, atau amal umat atas nama cinta kepada Nabi. Maka, ketika warisan ditarik turun menjadi hak istimewa dan cinta dijadikan alasan transaksi, kisah zirah Nabi yang tergadai itu seakan kembali dari abad ke-7, menuntut penafsiran ulang yang tak bisa lagi ditunda. Yang menarik justru ini, dalam masyarakat tribal, di mana loyalitas, kehormatan, dan ikatan emosional menjadi fondasi utama, Nabi memilih jalan rasional. Beliau menolak memanfaatkan cinta umat yang begitu dalam. Beliau menghindari hutang budi kepada para sahabat yang pasti akan berlomba-lomba membantu. Beliau tidak ingin kemuliaannya menjadi beban moral bagi orang lain. Dan sebagai gantinya, beliau memilih untuk berurusan dengan seseorang yang tidak mengenalnya, tidak mencintainya, dan tidak menaruh harapan padanya. Karena hanya dengan itulah kehormatan beliau akhirnya tetap tak tersentuh oleh rasa kasihan. Bayangkan senyapnya malam di Madinah. Zirah dalam genggaman Nabi, tidak sebagai alat tempur, bukan pula sebagai warisan kepemimpinan, melainkan sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan perut beliau dan keluarganya yang mulia. Nabi menimbang harga diri yang tak akan dijatuhkan oleh belas kasih dan harga benda yang cukup untuk membeli makanan orang-orang di rumahnya. Di seberang beliau, seorang Yahudi yang tak mengenalnya secara spiritual, menimbang barang dengan cara yang tak mengenal rasa sungkan. Dan justru di titik inilah integritas seorang Nabi dipancang begitu tinggi, ketika beliau lebih percaya kepada kejujuran transaksi daripada cinta umat yang berisiko mengikat. Di tengah masyarakat kita hari ini, di mana nama Nabi digunakan dengan mudah dalam spanduk, kotak infak, dan bahkan amplop atau proposal permohonan haul, kisah ini datang bukan sebagai pengingat lembut, melainkan sebagai tamparan simbolik. Mengapa beliau yang suci lebih memilih untuk tidak meminta-minta? Dan mengapa kini nama beliau dibawa-bawa sebagai lisensi untuk menerima? Fakta sosiologis menunjukkan bahwa sistem patron klien dalam komunitas muslim itu masih sangat hidup. Dalam banyak masyarakat, mereka yang menyandang gelar Habib, Sayyid, Syarif, atau tanda-tanda kekerabatan dengan keluarga Nabi diberi tempat khusus secara moral dan sosial. Pemberian kepada Ahlul Bait dianggap bukan hanya tindakan sosial, tapi bagian dari ritual cinta yang sakral. Namun disinilah garis itu menjadi kabur antara cinta yang tulus dan tekanan simbolik yang tak terucap. Apa yang dilakukan Nabi dalam kisah zirah itu bukan sekadar penghindaran. Bagi saya, itu adalah pembongkaran halus terhadap struktur berpikir yang terlalu sering diasumsikan benar. Beliau tidak membiarkan kesucian menjadi modal sosial. Beliau bahkan tidak memberi peluang kepada sahabatnya untuk merasa berkewajiban. Beliau lebih memilih transaksi, suatu tindakan yang dalam konteksnya amat berjarak dari relasi spiritual dan emosional, tapi justru syarat dengan keteladanan moral. Maka jika hari ini ada mereka yang menurunkan kepala dan mengulurkan tangan atas nama garis darah Nabi, bukan mereka yang perlu disalahkan sepenuhnya. Kita juga patut bertanya pada umat Nabi Muhammad yang terus memberikan penghormatan dan pemberian tanpa pernah bertanya, apakah cinta kepada Nabi berarti memberi tanpa berpikir? Apakah kita mencintai beliau sebagai teladan atau hanya sebagai lambang? Kritik terhadap mereka yang menjadikan nasab sebagai alat meminta perlu diimbangi dengan kritik terhadap masyarakat yang membiarkan warisan suci dikomodifikasi tanpa nalar. Sebab cinta yang tidak berpikir itu tak berbeda dari fanatisme, dan fanatisme yang tidak dikritisi akan menjelma menjadi
kultus yang Nabi sendiri menghindarinya seumur hidup, bahkan di penghujung akhir usianya. Zirah Nabi yang tergadai itu lalu bicara dalam sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, dan tidak pula menasihati. Zirah itu hanya ada sebagai saksi dari seorang manusia yang lebih memilih untuk tidak menjadi beban cinta orang lain. Jika ini bukan bentuk tertinggi dari warisan, lantas apa? Saya pernah melihat seorang Habib duduk di serambi mushaf warisan ayahnya, mengenakan gamis kusam yang pernah digunakan untuk menjemput barokah dari rumah ke rumah. Di tangannya terlipat rapi kertas silsilah, barisan namanya yang bermuara sampai ke Rasulullah. Entah itu paspor dari Robito Alawiyah atau apa, saya agak lupa. Setiap pekan Habib ini berjalan, bukan untuk berdagang, bukan pula untuk mengajar, tapi untuk mengingatkan umat Nabi Muhammad di sekelilingnya agar menunaikan hak kepada keturunan Nabi. Di suatu malam, uniknya ada seorang kiai membaca hadis yang menyebutkan bahwa baginda Nabi wafat dalam keadaan zirahnya tergadai pada seorang Yahudi. Lantas wajah Habib tadi agak mulai menegang. Kalimat kiai tadi langsung menyentaknya. Dia menelan informasi itu pelan-pelan seperti pil pahit yang tak bisa dimuntahkan lah. Ada yang menggumpal di tenggorokan si Habib. Ia mendadak merasa bahwa bukan darah yang berat dipikulnya, melainkan bayangan akhlak Nabi yang tak pernah meminta-minta seperti dirinya. Beruntung saja Habib tadi tidak merasa terhina oleh ucapan kiai tadi, tapi justru tercerahkan, seolah-olah ada orang yang baru saja menaruh cermin di hadapannya, bukan untuk memperlihatkan wajah, melainkan jarak antara dirinya dan sosok yang ia agungkan sebagai leluhur puncaknya. Di titik inilah pertarungan batin berlangsung diam-diam di dalam hati si Habib, antara kesalehan yang diwariskan dan kehormatan yang seharusnya dijaga, antara garis keturunan dan garis kejujuran. Si Habib tiba-tiba sadar, lantas membicarakan satu hal pada saya, bahwa menjadi bagian dari keluarga Nabi tak cukup dengan silsilah. Ia harus berani berpikir seperti Nabi. Bahkan ketika berpikir itu berarti menolak fasilitas yang hadir dari penghormatan simbolik sebagai keturunan Nabi. Di hadapan dilema semacam itu, pertanyaan yang paling menyakitkan justru datang dari ruang terdalam filsafat. Apa sebenarnya makna warisan? Jika warisan hanya tentang nama dan garis darah, maka kehormatan bisa diwariskan layaknya harta. Tapi Nabi tidak mewariskan hartanya. Beliau hanya mewariskan cara hidup. Maka bagaimana mungkin warisan dipertahankan jika kita menolak hidup seperti beliau, pribadi yang teguh, tenang, dan menolak dikasihani? Kini saya berharap simbol zirah yang awalnya sekadar baju perang mengalami transfigurasi. Ia bukan lagi pelindung tubuh, ia menjadi pelindung makna. Ia adalah garis batas antara kehormatan dan simpati, antara keteguhan dan ketergantungan. Dalam tindakan menggadaikan zirah itu, Nabi mengajarkan satu hal yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata, bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa besar seseorang dihormati, tapi pada sejauh mana ia sanggup menolak kehormatan yang datang karena belas kasih. Jika hari ini kita melihat nama Nabi digunakan untuk membuka pintu, mengundang bantuan, atau membujuk simpati, maka kita telah melukai sunyi yang beliau pertahankan dalam zirahnya di Madinah. Dan jika kita diam saja, kita sebenarnya telah membiarkan warisan itu luruh menjadi nostalgia yang kosong. Kisah ini sebenarnya terinspirasi ketika saya bercengkrama dan bertemu beberapa ashraf, baik dari Ba'alawi maupun kabilah lainnya yang beragam. Kalau tidak ada isu nasab ini, mungkin saya tidak pernah mengetahui bahwa ada sosok seperti Pak Muhsin Labib Assegaf yang ceramahnya filosofi dan menolak keras pemuliaan keturunan Nabi sejak lama. Mungkin juga saya tidak akan pernah ketemu dengan Ami Sheikh di Polonia yang membantu saya membongkar-bongkar historiografi antara Al-Irsyad dan Robito Alawiyah. Mungkin saya juga tidak pernah mengetahui Ami Muhsin Al-Hamid dan saudaranya, Profesor Mama Al-Hamid yang pengusaha sekaligus intelektual. Mungkin saya juga tidak pernah mengetahui Ustadz Ali Hasan Al-Bahar yang membantu saya dalam jejaring Timur Tengah, sekaligus Dr. Umar Al-Haddad yang sekarang gemati mengurus Jamiat Khair. Mungkin saya juga tidak pernah mengetahui Ami Maddolar, Ami Idrus Alwi-Shahab, Om Syakir Al-Jufri, bin Sohib, Mas Aji atau Ismail Fajri Alatas, Ustadz Ibrahim bin Husain Al-Habsyi, dan Musa Kazim Al-Habsyi. Mungkin juga saya tidak akan mengetahui Akhi Taufik Haddad, Akhi Zaid Atrus, Ayub Syu'ab bin Syu'ab Ar-Rosi, dan Habib bin Hud. Lebih-lebih habaib yang ada di Pekalongan seperti Habib Husain, Habib Ahmad, dan Ahmad Alatas yang lain. Ada banyak nama yang bisa saya sebutkan di video ini yang membuat saya terinspirasi membuat konten berjudul Dawir, karena banyak yang telah saya temui dan kebetulan ini malam Ramadan, kehidupan mereka semua sehari-hari mengingatkan saya pada cerita sirah baginda Nabi yang sempat diulas oleh Ustadz Ahmad Al-Habsyi sewaktu saya main ke rumahnya di Solo dan ditemani Ustadz Moya Barakbah. Saya sendiri dan mungkin orang lain belum tentu mewarisi
tubuh baginda Nabi seperti mereka. Saya pun tidak bisa meniru persis seperti Nabi hidup di zamannya. Tapi minimal lewat inspirasi cerita Ustadz Ahmad tadi itu, saya bisa menyampaikan kepada Anda semua bahwa Nabi itu mewarisi sebuah kehormatan untuk dijaga dan diwariskan. Zirah Nabi tadi kawan-kawan, dan seluruh beban maknanya kini digantungkan bukan pada dada Nabi lagi, tapi pada ingatan kolektif umat, di ingatan kita, di ingatan saya, dan ingatan seluruh penonton Pamijang Kantor. Bukan untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Karena hikayat zirah Nabi yang digadaikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia masih menunggu, mungkin dalam sunyi, untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Bukan sebagai alat meminta, tapi sebagai lambang kehormatan yang tidak bisa dibeli, bahkan oleh orang yang mencintai pemiliknya. Saya Romal Abbas, ini Pamijang Kantor. Selamat berhari raya sebentar lagi.